Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rupiah dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Action in Action episode kedua oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh bersama saya Iza. Adapun tema podcast kita pada hari ini akan membahas terkait dana sosial Islam atau Islamic Social Finance. Nah, telah hadir bersama kita di studio podcast kita pada hari ini seorang narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan anggota komisioner Baitul Mal Aceh, yaitu Ibu Khairina ST. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah, senang sekali ketemu, kayaknya perdana. Terima kasih nih Bu telah berkenan mengisi podcast kita pada hari ini ya Bu ya. Nah, ini Bu berbicara tentang dana sosial Islam ya Bu ya. Ini bisa untuk mensejahterakan umat nih Bu. Nah, tapi mungkin Sobat Rupiah di rumah nih ada yang belum tahu mungkin apa itu dana sosial Islam. Mungkin bisa Ibu jelaskan terlebih dahulu nih yang paling mendasarnya dana sosial Islam itu sebenarnya apa sih Bu gitu artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Iza. Islamic Social Finance kalau bahasa trennya. Sebenarnya ini baru-baru ini aja booming gitu. Istilah Islamic Social Finance ini baru ada momentumnya ketika 2014 itu IRTI IDB itu melakukan research dan memperoleh bahwa ternyata kita butuh instrumen yang kuat gitu, tahan banting. Kayaknya Islamic Social Finance ini adalah instrumen keuangan syariah yang bisa tetap kuat ketika pelemahan ekonomi saat ini gitu. Ketika COVID menyerang kita, Islamic Social Finance itu punya peran besar untuk mempertahankan ekonomi umat agar bisa lebih stabil. Meskipun mengalami kontraksi, tapi kontraksinya tidak terlalu berarti gitu. Kemudian Islamic Social Finance juga dalam aktivitasnya sumber keuangan, sumber pendanaan dari Islamic Social Finance itu berasal dari ZISWAF. Kalau kita mengenal ada komersil, lembaga keuangan komersial, sebenarnya ini lembaga keuangan juga, cuma lembaga keuangan sosial gitu. Dari mana dana pendanaannya itu dari ZISWAF, dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi SF itu identik sama ZISWAF gitu. ZISWAF ya Bu. ZISWAF itu zakat, infak, sedekah dan wakaf ya Bu ya. Betul. Oke, berarti kalau misalnya ada orang ngomong Islamic Social Finance, dia identiknya atau bisa lebih dikenalnya lagi dengan ZISWAF. Oke. Nah, kalau ZISWAF itu sendiri kan ada 4 tadi ya Bu, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu perbedaannya apa Bu? Maksudnya antara keempat instrumen tadi itu? Ada perbedaan yang kita bahas umum satu-satu gitu. Infak ya. Infak sebenarnya di pengertian khusus Aceh itu ada sedikit berbeda dengan infak yang kebanyakan kita ketahui. Infak secara umum adalah pemberian harta sukarela yang diberikan oleh seseorang untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Itu yang infak biasanya gitu, dan itu sukarela dan berupa harta. Tapi kalau infak yang dipahami di Aceh sesuai Kanun 10/2018 tentang Baitul Mal Aceh, itu infak ada sedikit berbeda gitu. Jadi infak yang dipahami di Kanun adalah pemberian sukarela dan pungutan. Jadi ada infak di Kanun itu pungutan juga ke rekanan-rekanan pemerintah yang kita fasilitasi untuk berinfak, yaitu sebesar 0,5% dari nilai proyeknya, dan itu masuk ke Baitul Mal sebagai pendapatan infak di Baitul Mal Aceh gitu. Jadi ada sedikit berbeda gitu. Kenapa? Karena di Aceh ini kan lebih spesifik mengatur tentang infak ini. Kalau di umum biasanya infak biasa aja gitu kan, sukarela, ada yang beri, ada yang enggak. Di pemerintah Aceh juga diatur oleh kanun bahwa infak
adalah pemberian yang dipungut dari pegawai negeri sipil yang gajinya, pendapatannya tidak masuk untuk berzakat. Maka difasilitasi juga buat infak. Jadi sumber infak di Baitul Mal Aceh ini ada yang udah stabil gitu kan, itu stabil gitu. Ketika ada proyek rekanan pemerintah masuk uangnya. Ketika PNS punya gaji kemudian dia tidak bayar zakat, dia bayar infak. Nah, itu yang ini. Yang lain itu sukarela gitu. Kemudian bahas tentang wakaf. Wakaf itu dari pemberiannya itu bisa materi yang sering kita sebut dengan sedekah wajib kalau zakat ini. Yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang hartanya itu kadarnya udah diatur oleh syariat, berapa kadar harta kita yang kita miliki untuk kita keluarkan zakat. Sampai penerima manfaat dari zakat ini juga diatur di dalam Islam, yaitu ada 8 asnaf itu sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Jadi ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jadi zakat ini tidak secara kemaslahatan umat secara umum, tapi penerimanya diatur. Beda dengan infak. Infak itu boleh siapa aja. Kemudian sedekah. Sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Kalau tadi kan infak dan zakat itu harta. Harta itu materi. Kalau sedekah ini bisa materi, bisa non materi. Pernah dengar senyum itu sedekah? Iya, benar Bu. Itu contoh yang ini ya. Jadi sedekah itu dipahami yang tidak hanya materi, tapi non materi juga sedekah. Jadi lebih umum gitu mengatur sedekah. Jadi semua infak, zakat dan wakaf itu punya istilah sedekah. Kalau zakat itu sedekah wajib gitu. Kemudian kalau infak itu sedekah fisabilillah orang bilangnya. Kalau wakaf sedekah jariah gitu. Jadi semuanya itu sedekah jariah. Kemudian wakaf. Wakaf itu kalau secara pengertian adalah penyerahan harta benda yang dimiliki oleh seseorang, si muzaki tadi, si pewakif tadi. Wakif itu adalah orang yang mewakifkan uang agar hartanya itu digunakan untuk kemaslahatan umat. Cuma kalau dana harta aset wakaf yang tadi yang diwakafkan itu lebih ke arahannya produktif bukan konsumtif. Lebih ke diserahkan sebagai pengelola. Kalau pengelola wakaf itu kita sebut nazir. Kalau istilah kerennya sebenarnya sama seperti manajer investasi gitu. Jadi nazir itu harusnya jadi manajer investasi untuk mengembangkan harta wakaf ini agar harta wakaf ini punya keuntungan yang akan dibagikan ke mauquf alaih tadi yang sesuai dengan akad dari si pewakif. Untuk siapa penerima manfaatnya gitu. Ya, karena wakaf ini dia yang disalurkannya itu manfaatnya ya, benar ya Bu ya. Hartanya akan tetap utuh, manfaat ketika kita udah mengembangkan harta wakaf ini itu yang dibagikan. Oke, baik. Itu dia perbedaannya Sobat Rupiah. Insya Allah Sobat Rupiah udah pada tahu nih perbedaan antara tadi zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Nah, lalu nih pasti kan dana ini potensinya besar ya Bu ya. Nah, sebelum ke situ kita ke sini dulu Bu, pengelolanya Bu. Nah, kalau di Aceh ini Baitul Mal Aceh ya Bu pengelolanya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa tugas, fungsi atau peran Baitul Mal Aceh terkait dana sosial Islam ini tadi Bu. Ya. Kalau pengelola yang diatur oleh undang-undang di dalam pemerintah Aceh itu yang mengelola zakat itu Baitul Mal. Selain memang di Indonesia juga taat terhadap aturan yang berlaku secara nasional. Jadi di Aceh wakaf itu kita nggak punya Baznas. Kita nggak punya Baznas karena fungsi Baznas itu sudah diadop oleh Baitul Mal. Baitul Mal Aceh sudah mengadop fungsi dari Baznas. Wakaf ini masih ada tumpang tindih ya. Maksudnya selain Baitul Mal, kita punya BWI dan Kementerian Agama yang juga mengurus wakaf gitu. Jadi masih banyak, kalau saya lihat bukan kekurangan juga, kayaknya kelebihan malah kan, kelebihan yang ngurus gitu kan. Kelebihan ngurus. Cuma bagaimana kita menemukan sinergisitas agar wakaf ini benar-benar bisa jalan, bisa
bisa membuahkan hasil gitu. Dan kita bisa saling bersinergi itu dengan lembaga-lembaga pengurus wakaf tadi gitu. Selain itu juga ada LAS mungkin ya yang mengurus tentang sedekah, itu juga ada LAS. Di Aceh juga di ada Aceh LAS ya? dibenarkan ada LAS sesuai kanun, tapi LAS-LAS tadi seperti lembaga-lembaga filantropi yang ada di masyarakat ya tadi yang mengurus zakat, secara kanun memang kita atur bahwa mereka harus melaporkan ke Baitul Mal agar aktivitasnya tercatat gitu dan resmi legal gitu. Ya. Kalau UPZ ada juga Bu di Aceh ini. UPZ, UPZ yang dipahami Basnas itu masih agak sedikit berbeda dengan UPZ yang kita pahami secara kanun. Jadi UPZ yang dipahami secara kanun itu unit-unit pengumpul zakat yang ada di SKPA dan lembaga-lembaga swasta atau instansi vertikal yang telah mengumpulkan zakatnya di kita. Itu pengumpul aja, tapi kalau UPZ ke Basnas kan punya arti yang lebih agak luas gitu. Cuma dalam prinsipnya sama sih, saling membantu gitu. Berarti kalau payung hukumnya ini kalau di Provinsi Aceh ada kanun tadi yang 10/2018. 10/2018. Oke, baik. Nah, kalau berbicara zakat nih Bu ya, potensinya ataupun apa ya kalau saya bilang overview-nya nih Bu di Provinsi Aceh ini sebenarnya gimana Bu kalau zakat Secara potensi ya. Potensi dan penyalurannya Bu. Kalau secara potensi sebenarnya potensi zakat di Aceh itu besar. Yang bisa disebutkan ketika ada penelitian ya. Jadi diteliti oleh Win Araniri itu tahun 2014 bahwa potensi zakat di Aceh itu ada sekitar 1,7 triliun gitu. Itu 2014 loh. Gimana sekarang gitu kan? Pasti terus meningkat gitu. Itu potensinya. Itu zakat aja ya Bu? Itu zakat aja. Yang bisa kita peroleh, alhamdulillah, Baitul Mal terus melakukan inovasi-inovasi agar banyak tidak hanya dari PNS tadi yang udah dipotong zakatnya, jadi sumber pendapatan Baitul Mal, zakat Baitul Mal, tapi kita juga akhir-akhir ini kita aktif sosialisasi, mengajak teman-teman misalnya instansi vertikal juga untuk bayar zakat di kita, kemudian kalangan perbankan, usaha-usaha gitu. Dan masyarakat secara umum itu kita yakinkan untuk bayar zakat di Baitul Mal. Jadi selain dari PNS itu kita juga mencari sumber-sumber zakat baru gitu. Tahun 2020 zakat yang terkumpul itu sebesar 57 miliar. Itu hanya BMA, hanya Baitul Mal Aceh. Keseluruhan seluruh Aceh itu 207 miliar. Jadi ada 207 miliar yang kita kumpulkan secara Aceh gitu, keacehan dengan BMK, pencapaian BMK dan pencapaian kita, serta yang berkontribusi misalnya mengirim laporan ke kita gitu. Jadi kita kolek semua, itu ada sekitar 207 benar. 207 ya. Tapi sebenarnya masih agak kurang jauh masih dari jauh potensinya. dari potensi, benar. Makanya masih tadi harus giatkan lagi gitu ya Bu, sosialisasi terkait zakat ini ya Bu ya. Hari ini ya itu Ketua Baitul Mal itu Prof Nazar sedang menghadiri undangan rapat di Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Kementerian Dalam Negeri untuk membahas RUU zakat pengurang pajak. Kenapa RUU ini penting? Kayaknya ini jadi insentif gitu ketika ini disetujui jadi RPP, dari RPP jadi PP, kemudian jadi Permenq nanti harapan kita bisa menghasilkan Permenq. Orang yang bayar zakat ini nggak double take lagi gitu. Iya. Ketika udah bayar zakat, zakatnya akan dikurangi dari pajaknya gitu. Jadi ya tadi yang pengumpulan tadi kan bisa jalan beriringan. Selain kita meyakinkan, mentrustkan masyarakat untuk bayar zakat di Baitul Mal, masyarakat juga punya nilai plus ketika dia bayar zakat, zakatnya jadi pengurang pajak gitu. Gitu. Dan mohon doanya. Iya, semoga goal ini nih pas ya, hari ini ya. Oke, sih Bu. Nah, ini kan dengan potensi yang besar tadi, pasti maksudnya dana yang besar itu impact-nya ke perekonomian nih juga besar. Ya, benar ya Bu ya. Yeah.
Nah, boleh Ibu ceritakan sedikit nih, maksudnya pengaruh zakat ini terhadap perekonomian khususnya di Provinsi Aceh nih Bu, bagaimana Bu? Ya. Zakat atau dalam lebih luas itu ziswaf itu adalah sumber yang kita bahasakan tadi kan Islamic Social Finance. Iya, benar. Islamic Social Finance itu adalah salah satu dari aspek perekonomian Islam. Jadi kalau belajar perekonomian Islam itu ada 3 aspek. Yang pertama bisnis syariah, kemudian keuangan syariah, dan aspek sosial syariah gitu. Keuangan sosial syariah gitu. Jadi 3 aspek. Ya, aspek ketiga ini yang akhir-akhir ini memang kita melihat bahwa ini berjalan simultan ya dengan keinginan kita agar masyarakat tadi yang membayar zakat semakin banyak, membayar infak semakin banyak, menyerahkan hartanya untuk diwakafkan juga semakin banyak gitu. Perekonomian, jadi dalam Islamic Social Finance ini sebenarnya semua tingkat-tingkat masyarakat itu disentuh oleh ziswaf tadi. Misalnya kita ngomong masyarakat paling bawah nih yang tidak bankable, mereka cuma perlu pemenuhan kebutuhan dasar saja, sandang, pangan, itu kita atasi dengan zakat. Itu kita atasi dengan zakat. Kemudian karena kan mustahik tadi memang lebih ke konsumtif, kita beri bantuan untuk konsumsi gitu. Kemudian di atasnya ketika dia udah mau kita inisiasi, bisa berusaha gitu ya, ultra mikro misalnya, dia mau bangun usaha ultra mikro, itu masih bisa kita sentuh juga dengan zakat dan infak mikro. Kemudian ketika udah usaha mikro juga dana infak tadi masih bisa kita pakai gitu. Dan kemudian ketika dana itu dia udah besar, terus kita dampingi juga, kita fasilitasi untuk terus besar, naik kelas lah ya, kalau sekarang istilahnya UMKM naik kelas. Itu semuanya bisa kita blend juga dengan dana dari pemberdayaan wakaf gitu. Asetnya kita berikan, kemudian pendanaannya kita subsidi lah gitu. Jadi ziswaf ini uniknya memang di Aceh. Kalau kita bicara nasional kan yang mengurus zakat itu Baznas, yang mengurus wakaf itu BWI. Tapi di Aceh zakat dan wakaf itu diurus oleh Baitul Mal. Jadi di Baitul Mal itu ada zakat, ada wakaf juga gitu. Dan ada infak. Infak kita ini lumayan besar dan itu sesuai arah kanun, itu bisa jadi aset abadi umat gitu. Jadi Masya Allah ya, sampai hari ini mungkin orang yang Aceh kan tahu kita punya aset wakaf yang sangat spektakuler, Habib Buga Arsy, tahu ya. Jadi Habib Buga Arsy itu dulu ada si pewakif 2 abad yang lalu, sekitar tahun 1800, itu pergi ke Arab Saudi melakukan ibadah haji. Saat itu kan mungkin kita nggak punya tempat, ya kan nggak kayak sekarang gitu, udah modern. Saat itu Habib Buga itu berinisiasi untuk membawa uang dan mengumpulkan uang dengan orang-orang yang bersedia mewakafkan hartanya untuk membeli tanah di Arab Saudi. Kemudian sampai di sana itu realisasikan, itu diberikan tanah di samping Masjidil Haram. Kemudian akhir ketika kemarin Mekah itu jadi direnov, itu tanah itu kena kena pelebaran Masjidil Haram. Akhirnya oleh si pengelola wakaf tadi, tanah itu dibelikan tanah yang berjarak sekitar 500 meter dari Masjidil Haram, dan sekarang jadi hotel. Ya. Dan setiap jamaah haji setiap tahunnya dapat dividen tuh. Dapat dividen dari pengelolaan hotel tadi. Itu berarti kayak semacam contoh wakaf produktif ya Bu ya. Masya Allah. Saya harusnya semakin banyak yang seperti itu gitu. Jadi wakaf ini kan, kalau ngomong wakaf ngomong peradaban. Sebenarnya wakaf ini tidak hanya temporer sekarang, tapi juga nanti gitu ya, dunia akhirat gitu dapat ya. Gitu. Kalau itu tadi kan contoh wakaf produktif ya Bu ya. Tapi kalau misalnya zakat produktif juga ada ya Bu ya. Kalau boleh diceritakan contohnya mungkin Bu ke sobat rupiah semua Bu. Ya,
sobat rupiah ya. Ya, sobat rupiah semua, kita memang di tahun-tahun ini karena kita kan baru ya, pemilihan kepemimpinan komisioner atau badan Baitul Mal di Aceh itu baru berjalan 10 bulan lah. 10 bulan. Di awal-awal memang salah satu niat kita adalah kita pengennya zakat itu tidak hanya berdaya guna secara konsumtif tapi juga produktif. Agar tadi mungkin yang saudara-saudara kita yang ada di lapis bawah sebagai mustahik itu bisa kita naikkan jadi muzaki akhirnya gitu. Salah satunya adalah dengan program zakat produktif. Jadi di Baitul Mal itu ada beberapa program kerja yang kita arahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik gitu. Seperti pemberian alat kerja yang sekarang sedang berlangsung gitu, pemberian alat kerja. Kalau lihat di baliho tuh kan sering ada Baitul Mal gitu telah memberikan 3.000 alat kerja untuk mustahik gitu kan. Itu salah satu zakat produktif kita. Jadi nggak kita kasih ikan aja, tapi juga kita kasih kail. Nggak cukup kita kasih kail, tapi kita juga kasih arahan, kita kasih pelatihan, kita kasih pendampingan, kita kasih bantuan lain gitu yang lebih nggak hanya cukup kail tadi gitu kan. Atau malah kita bilang, ibu ini nggak bisa, kalau di sini nggak cocok kita kail, kita pakai jaring aja gitu. Sampai segitu kita dampingi si mustahik tadi agar mereka bisa jadi muzaki, minimal tidak menjadi mustahik yang kalangan paling bawah lagi gitu, minimal untuk kebutuhan konsumsinya telah terpenuhi. Oke. Nah Ibu, ini mungkin karena waktu juga ya Bu, sedikit lagi kalau kita explore sedikit lagi terkait wakaf nih Bu, jenis-jenis wakaf itu sebenarnya apa aja nih Bu? Jenis wakaf ya. Wakaf itu ada menurut apa gitu, menurut peruntukan itu ada wakaf ahli namanya. Ini sesuai peruntukan ya, menurut peruntukan itu ada wakaf ahli. Wakaf ahli adalah wakaf yang hasilnya itu diberikan kepada keturunan, sama seperti tadi Habib Buga gitu. Jadi kalau bukan keturunan Aceh, punya KTP Aceh nggak bisa dapat ini yang dividen tadi dari hotel. Kemudian ada wakaf khairi. Wakaf khairi itu wakaf yang peruntukannya itu untuk kemaslahatan umat secara umum gitu. Siapa saja boleh menikmati hasilnya. Kemudian ada jenis wakaf mustarak. Mustarak itu boleh ahli keturunan boleh dapat. Kemudian masyarakat umum juga dapat. Itu sesuai dengan peruntukan. Kalau sesuai jenis barang yang diwakafkan itu ada harta bergerak, harta tidak bergerak tapi non uang, kemudian ada harta ada wakaf uang gitu. Nah itu dia kalau yang sekarang mungkin kita lagi tren ya. Iya lagi tren nih Bu, wakaf uang nih. Wakaf uang. Ada wakaf uang, ada satunya lagi wakaf melalui uang. Itu bedanya apa Bu? Kalau wakaf uang itu kayak kalau sekarang misalnya karena lagi tren ya. Tapi harapan saya nggak tren kontemporer, tapi selamanya gitu. Wakaf uang itu wakaf kita mewakafkan uang kita ya Bu, uang kita gitu untuk uangnya tetap abadi, cuma hasil dari uang itu yang dipakai untuk kemaslahatan umat gitu. Berarti benda wakafnya itu si uangnya itu gitu uangnya. Ya? Cuma bukan uangnya langsung diwakafkan, tapi nilainya akan utuh, tapi misalnya kemudian nih dikembangkan hasil pengembangan dari uang itu yang nanti dipakai buat mauquf alih tadi yang untuk kemaslahatan umat tadi. Oke, baik. Tadi kan Ibu ada singgung CWLS ya Bu. Mungkin boleh cash wakaf link suku. Ya, itu juga salah satunya mungkin ya Bu yang ngetren. Lagi tren ya. Oke, baik. Luar biasa sekali nih Bu. Mungkin yang terakhir nih Bu, ada pesan dari Ibu mungkin untuk sobat rupiah di rumah nih, generasi milenial nih Bu, terutama terkait dana sosial Islam nih Bu, terutama di masa pandemi ini ya Bu. Silakan Bu. Jadi Islamic Social Finance ini berpotensi jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru gitu, yang dia kuat terhadap pelemahan ekonomi dan kayaknya perlu sinergi kita semua gitu. Tidak ada saya, tidak ada kami, tapi kita semua untuk Indonesia satu.
Oke. gitu. Jadi sama-sama gitu kan, apalagi generasi milenial kayaknya yang malah lebih aware dan lebih paham tentang CWLS misalnya kan, malah generasi milenial sekarang gitu. Oke, luar biasa sekali nih. Oke, baik, demikian Sobat Rupiah podcast episode kedua kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan podcast action episode selanjutnya dengan judul yang tidak kalah menarik bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Baik, sebelumnya saya tutup dengan pantun dulu nih. Jalan-jalan ke Syah Kuala, jangan lupa makan salad buah. Cukup sekian podcast episode kedua. Semoga bermanfaat untuk Sobat Rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu.